Assalamualaikum. Ini Mas, ini saya mau cari literatur, pinjam buku untuk yang terkait dengan sejarah kota Surabaya. Ya, monggo silakan. Jadi, Mau dibantu nanti. ini pinjam boleh ya Mas? Boleh Pak. Boleh, iya. Ya. Mlaku-mlaku tuku panganan, ojo lali nggawa wadai. Maca buku nang perpustakaan, oleh ilmu akeh faedahe. Dulur, kenal lo, aku Cak Wisnu, Lurah Kendang Sari. Saiki arep cerita tentang kawasan Kembang Jepun. Kenapa kok dijenengi Kembang Jepun? Ayo digoleki bukune. Dulur, Kembang Jepun itu sudah terkenal sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa dulu, ketika banyak pedagang dari Arab dan dari Cina yang menuju ke wilayah Surabaya. Ketika Kalimas menjadi jalur perdagangan penting, maka kawasan Muara Kalimas tumbuh kawasan perdagangan di sepanjang kawasan tersebut, terutama di sisi timur kawasan Kalimas sampai ke kawasan Ampel, sehingga terbentuk kawasan Arab dan kawasan pecinan. Kawasan tersebut menjadi sangat penting karena sangat menguntungkan kawasan yang lain seperti kawasan Eropa dan kawasan Pribumi. Pasar yang terkenal di situ ada Pasar Pabean yang menghubungkan antara Kalimas dengan kawasan Ampel. Dulur, di zaman masa kolonial muncul kebijakan yang namanya Regeneras Reglement, yang salah satu diantaranya mengatur tentang kebijakan membagi kawasan Eropa, kawasan pecinan, kawasan Arab, dan kawasan pribumi. Di kebijakan tersebut juga muncul yang namanya kawasan Handelsstraat atau kawasan perdagangan yang meliputi Jalan Panggung, Jalan Karet, dan Jalan Kembang Jepun. Di peta tahun 1835, Jalan Kembang Jepun berubah nama menjadi Jalan Handelsstraat. Tapi di peta tahun 1866, Jalan Handelsstraat kembali berubah menjadi Jalan Kembang Jepun. Nunus. Dulur, di sekitar tahun 1885 di kawasan Kembang Jepun itu mulai dikenal istilah Karayuki-san atau wanita penghibur atau wanita pekerja seks yang berasal dari negara Jepang yang memang berparas cantik. Mereka tinggal dan bekerja di penginapan-penginapan atau warung-warung kopi yang ada di sepanjang Jalan Kembang Jepun. Jadi mereka tidak terlokalisir. Oleh karena itu, kawasan Kembang Jepun tidak pernah ada lokalisasi pekerja seks dan hanya berupa kawasan perdagangan yang ada sampai sekarang. Dulur, di buku Malaya Archipelago karya Alfred Russel Wallace yang ketika itu menjelajah Nusantara selama 8 tahun, sekitar tahun 1854 sampai 1862,
itu juga diceritakan bahwa Wallace melakukan perjalanan selama 20 hari ke Singapura, itu menaiki kapal yang bernama Kembang Jepun yang berasal dari Surabaya. Ada teori yang muncul kenapa kapalnya bernama Kembang Jepun, karena banyak kapal-kapal seperti kapal Kembang Jepun itu ketika bersandar di Kalimas itu sangat dekat posisinya dengan kawasan Kembang Jepun yang tadi sudah kita singgung adanya Karayuki-san tadi, wanita Jepang yang cantik. Namun dalam teori tersebut disebutkan bahwa para anak buah kapal itu tidak diizinkan turun menuju ke kawasan Kembang Jepun, tetapi Karayuki-sannya itulah yang didatangkan ke kapal dengan asumsi nahkodanya tidak mengizinkan para ABK itu bermabuk-mabukan di Kembang Jepun, tapi lebih baik mendatangkan Karayuki-san di kapalnya sehingga ketika berlayar di dalam posisi tidak mabuk. Mas, pinjam yang ini Mas. Siap. Ini kartu anggota aja. Ya, saya proses dulu. Dulur, cukup sakmene ceritane anggone goleki sejarah Kembang Jepun. Muga-muga akeh manfaate lan akeh faedahe kanggo awake kabeh. Yupainten ketiban jendela, cekap semanten atur kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Mas. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.